Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok 7 ingin menjelaskan mengenai elemen dan struktur teori akuntansi. Nama anggota kelompok 7 yaitu Sinta Nuriyah Fadilah, NIM 056, Muhammad Rafli Akbar Salim, NIM 063, Rizka Mayang Sari, NIM 066, Vindi Septa Tiara, NIM 072, Rista Ninda Silviana, NIM 074, dan Rikat Aminuddin, NIM 079. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pemikiran mengenai teori. Jenis struktur teoritis. Unsur-unsur yang terkandung dalam teori adalah konsep, dalil, dan hipotesis yang saling berhubungan dalam suatu struktur sistematis yang memungkinkan diberikannya penjelasan dan prediksi. Hubungan yang sistematis dari hipotesis yang saling berhubungan diperoleh melalui formalisasi suatu teori, yaitu dengan menggunakan sebuah sistem bahasa formal yang telah diaksiomasi dan diartikan dengan tepat. Aksiomasi itu sendiri terdiri atas aturan-aturan transformasi yang mengindikasikan bagaimana pernyataan-pernyataan dikombinasikan untuk mendeduksi pernyataan-pernyataan lain dalam teori ini. Yang pertama yaitu aksioma, adalah sebuah pernyataan di mana pernyataan yang kita terima sebagai suatu kebenaran dan bersifat umum, serta tanpa perlu adanya pembuktian dari kita. Bisa juga dikatakan adalah sebuah ketentuan yang pasti atau mutlak kebenarannya. Sedangkan deduktif adalah prosedur yang berpangkal pada suatu peristiwa umum yang keberadaannya telah diketahui atau diyakini, dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat lebih khusus. Tingkatan formalisasi dari suatu teori menghasilkan 6 jenis utama struktur teoritis. Yang pertama yaitu teori deduktif lengkap. Teori deduktif lengkap memiliki sebuah struktur formal yang lengkap dengan aksioma-aksioma yang telah dijelaskan secara penuh dan seluruh langkah-langkah dalam perluasan deduktifnya dinyatakan dengan lengkap. Yang kedua yaitu prapengandaian sistematis, berisi formulasi-formulasi yang mengandaikan sebelumnya suatu isi teori lengkap atau lengkap sebagian. Yang ketiga yaitu teori kuasi-deduktif, merupakan teori dengan deduktif kuasi seolah-olah karena menggunakan logika induktif, menggunakan proses deduktif yang tidak lengkap atau mengandalkan pada primitif-primitif relatif. Yang keempat, yaitu percobaan-percobaan teoritis, merupakan sistem-sistem yang dapat tanpa modifikasi yang signifikan pada konsep atau manipulasi, dapat dibuat paling tidak sebagian menjadi struktur formal. Yang kelima, yaitu teori yang saling berhubungan, merupakan teori yang hukum-hukum komponennya bekerja dalam jaringan hubungan sehingga membentuk suatu pola yang dapat diidentifikasi. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu teori hierarki. Teori di mana hukum-hukum komponennya disajikan sebagai deduksi-deduksi dari satu kumpulan kecil prinsip-prinsip dasar. Fungsi dan struktur teori. Struktur dan fungsi dari suatu teori akan membantu memenuhi kebutuhan dari disiplin tertentu. John Harvard dan Shad Jagdish mengklasifikasikan fungsi menjadi 4 kategori, yaitu fungsi deskriptif, mencakup penggunaan gagasan atau konsep dan hubungan yang mereka miliki untuk memberikan penjelasan terbaik atas fenomena dan kekuatan-kekuatan yang mendasarinya. Kedua, yaitu fungsi pembatasan, mencakup pemilihan suatu kumpulan peristiwa favorit yang harus dijelaskan dan memberikan suatu arti atas abstraksi yang diformulasikan dari tahapan deskriptif tertentu. Yang ketiga, yaitu fungsi generatif, kemampuan untuk menghasilkan suatu hipotesis yang dapat diuji, yang merupakan tujuan utama dari suatu teori, atau untuk memberikan prasangka, pemikiran, dan ide-ide yang menjadi dasar pengembangan suatu hipotesis. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu fungsi integratif, kemampuan untuk menyajikan secara koheren dan konsisten integrasi dari berbagai konsep dan hubungan dalam suatu teori. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pemikiran mengenai teori.
Untuk penjelasan berikutnya adalah pada poin menangani hipotesis. Dari dalil ke hipotesis. Dalil dalam suatu teori adalah menetapkan hubungan antara konsep-konsep dalam teori tersebut. Dalil dapat menjadi hipotesis jika mereka mengacu pada fakta-fakta yang tidak berpengalaman dan pada waktu yang bersamaan dapat diperbarui berdasarkan atas pengetahuan yang baru diperoleh. Karakteristik utama dari sebuah hipotesis adalah kemampuan untuk diuji secara empiris. Sifat dari pengujian yang diberikan akan tergantung kepada apakah dalil yang diberikan bersifat analitis atau sintetis. Dalil analitis hanya dapat dinyatakan benar atau salah secara logis. Sedangkan dalil sintetis yang memiliki signifikansi empiris dapat menjadi subjek dari suatu ujian empiris. Berikutnya adalah konfirmasi atas hipotesis. Konfirmasi adalah sampai sejauh mana hipotesis mampu menunjukkan kebenaran secara empiris, yaitu menggambarkan dunia nyata secara akurat. Pembuktian kesalahan adalah sampai sejauh mana suatu hipotesis mampu menunjukkan bahwa ia secara empiris tidak benar, yaitu gagal untuk menggambarkan dunia nyata dengan akurat. Pada poin berikutnya adalah mengenai hakikat dari penjelasan. Penjelasan adalah langkah vital dari seluruh jenis pertanyaan ilmiah, atau dengan makna luas, prosedur atau struktur umum apapun yang memiliki maksud untuk menyajikan bagaimana suatu fenomena dapat dijelaskan secara ilmiah. Model-model penjelasan harus memenuhi persyaratan-persyaratan berikut ini. Persyaratan yang pertama adalah persyaratan akan relevansi penjelasan, berarti bahwa model penjelasan harus menunjukkan bahwa fenomena yang akan dijelaskan adalah telah diekspektasikan mengingat kondisi-kondisi yang ada. Persyaratan yang kedua adalah persyaratan akan kemampuan untuk diuji, berarti bahwa penjelasan ilmiah harus dapat diuji secara empiris. Poin berikutnya adalah mengenai hakikat dari prediksi. Prediksi adalah proses pembuatan deduksi dari peristiwa yang diketahui ke peristiwa yang tidak diketahui dalam sebuah sistem yang statis secara konseptual. Prediksi dapat dilakukan dengan teknik-teknik eksplorasi yang memprediksi suatu variabel atas dasar variabel itu sendiri, atau teknik-teknik asosiatif yang memprediksi suatu variabel atas dasar dari variabel lain. Penjelasan berikutnya adalah mengenai konteks penemuan. Secara umum ada 4 prosedur yang digunakan untuk menghasilkan atau menemukan generalisasi. Untuk poin yang pertama adalah mimpi. Mimpi yang merupakan salah satu prosedur penemuan yang memiliki peranan penting dalam penemuan ilmiah. Poin yang kedua adalah cara menguraikan prosedur penemuan yang dirasakan secara langsung oleh peneliti. Poin yang ketiga adalah pendekatan deduktif, adalah prosedur penemuan lainnya yang dimulai dengan dalil-dalil dasar dan dilanjutkan untuk menghasilkan kesimpulan logis atas subjek yang dipermasalahkan. Langkah-langkah yang digunakan untuk menghasilkan suatu pendekatan deduktif adalah: yang pertama, menyatakan tujuan dari laporan-laporan keuangan. Yang kedua, memilih dalil-dalil akuntansi. Yang ketiga, menghasilkan prinsip-prinsip akuntansi.
Dan yang terakhir adalah mengembangkan teknik-teknik akuntansi. Untuk poin yang terakhir atau nomor 4 yaitu pendekatan induktif. Dimulai dengan observasi serta pengukuran. Selanjutnya bergerak ke arah generalisasi kesimpulan. Tahapan dari pendekatan induktif yaitu pertama adalah mencatat seluruh observasi yang dilakukan. Kedua, menganalisis dan mengklasifikasikan observasi-observasi ini untuk mendeteksi adanya hubungan yang terus berulang. Ketiga, secara induktif menghasilkan generalisasi dan prinsip-prinsip akuntansi dari observasi-observasi yang menggambarkan hubungan yang terus berulang. Dan yang terakhir adalah menguji generalisasi tersebut. Maaf karena ada typo sedikit di nomor 5. Sekian dari penjelasan saya dan terima kasih. Pemikiran mengenai konsep akuntansi. Konsep secara fundamental atau mendasar dapat diartikan sebagai sesuatu yang penting, baik dalam akuntansi maupun dalam ilmu-ilmu yang lain. Pengetahuan ilmiah adalah sepenuhnya konseptual, terdiri atas sistem-sistem konsep yang saling berhubungan dengan cara-cara yang berbeda. Konsep adalah unit-unit utama dari suatu teori, dan pembuatan teori yang baik mengandung artian pembentukan konsep yang baik. Jenis-jenis konsep meliputi 1. Konsep observasional, yaitu konsep yang memiliki karakteristik objek tertentu yang dapat diobservasi secara langsung, yaitu sifat atau hubungan yang kehadiran maupun tidak kehadirannya di suatu kasus tertentu dapat dipastikan secara intersubjektif dalam kondisi-kondisi yang sesuai oleh observasi langsung. Intersubjektif sendiri dapat diartikan apabila tidak ada subjek peneliti lain yang berhasil atau jumlah yang berhasil sangat sedikit sekali. Yang kedua, ada konsep teoritis, yaitu konsep yang memainkan peranan khusus dan terkandung dalam suatu teori tertentu. Yang ketiga ada konsep disposisi, yaitu suatu sikap atau kecenderungan sikap mengacu kepada suatu kecenderungan untuk menunjukkan reaksi-reaksi yang spesifik menurut kondisi-kondisi tertentu yang dapat ditetapkan. Validasi konsep. Validasi dari suatu konsep pada kenyataannya penting untuk penerimaannya sebagai suatu konsep yang bermanfaat yang dapat dimasukkan ke dalam suatu teori tertentu. Meskipun kebanyakan konsep keuangan dalam akuntansi telah didefinisikan dengan cukup memadai, hanya sedikit di antaranya yang telah divalidasi. Adapun jenis-jenis validasi konsep meliputi 1. Validitas observasional, yaitu tingkat sampai di mana suatu konsep dapat disederhanakan oleh observasi. 2. Validitas isi, yaitu tingkat sampai di mana suatu operasionalisasi mencerminkan konsep yang hendak dibuat generalisasinya. Yang ketiga ada validitas kriteria. Validitas ini terdiri dari 2 validitas. Yang pertama ada validitas prediktif, yaitu subjenis dari validitas yang berhubungan dengan kriteria, di mana kriteria yang diukur dalam waktu yang terpisah dari konsep si prediktor. Yang kedua ada validitas konkuren atau bersamaan, yaitu subjenis dari validitas yang berhubungan dengan kriteria di mana konsep-konsep kriteria dan prediktor diukur pada waktu yang sama. 4. Validitas gagasan. Validitas gagasan sendiri terdiri dari 3 validitas. Yang pertama ada validitas konvergen, yaitu tingkat sampai di mana 2 usaha percobaan untuk mengukur konsep yang sama melalui metode-metode yang berbeda secara maksimal.
Ia biasanya dinyatakan oleh korelasi yang terjadi di antara dua usaha percobaan tersebut. Yang kedua ada validasi diskriminan, yaitu sampai sejauh mana suatu konsep berbeda dengan konsep yang lainnya. Yang ketiga ada validitas nomologi, yaitu sampai sejauh mana suatu prediksi yang didasarkan atas konsep yang dimaksudkan untuk diukur oleh suatu instrumen dapat dikonfirmasikan. Yang kelima ada validitas sistemik, yaitu tingkat sampai di mana suatu konsep memungkinkan adanya integrasi dari konsep-konsep sebelumnya, tidak saling berhubungan dan atau pembuatan suatu sistem konseptual yang baru. Yang keenam ada validitas semantik, yaitu tingkat sampai di mana suatu konsep memiliki penggunaan semantik yang seragam. Yang ketujuh ada validitas pengendalian, yaitu tingkat sampai di mana suatu konsep dapat dimanipulasi dan mampu mempengaruhi variabel-variabel lain yang berpengaruh. Sekian yang dapat saya jelaskan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Menganalisis hipotesis dari dalil ke hipotesis. Dalil dalam suatu teori menetapkan hubungan antara konsep-konsep dalam teori tersebut. Dalil dapat menjadi hipotesis jika mereka mengacu kepada fakta-fakta yang tidak berpengalaman dan pada waktu yang bersamaan dapat diperbarui berdasarkan atas pengetahuan yang baru diperoleh. Karakteristik utama dari sebuah hipotesis adalah kemampuan untuk diuji secara empiris. Sifat dari pengujian yang diberikan akan bergantung kepada apakah dalil yang diberikan bersifat analitis atau sintetis. Dalil analitis hanya dinyatakan benar atau salah secara logis. Dalil sintetis yang memiliki signifikasi empiris dapat menjadi subjek dari suatu ujian empiris. Konfirmasi atas hipotesis. Akuntansi memiliki subjek masalah yang jelas dan mencakup keseragaman dan keteraturan yang menjadi dasar dan kondusif bagi hubungan empiris, generalisasi otoritatif, konsep-konsep prinsip, hukum, dan teori. Konfirmasi adalah sampai sejauh mana hipotesis mampu menunjukkan kebenaran secara empiris, yaitu menggambarkan dunia nyata secara akurat. Pembuktian kesalahan adalah sampai sejauh mana suatu hipotesis mampu menunjukkan bahwa ia secara empiris tidak benar, yaitu dapat diartikan gagal untuk menggambarkan dunia nyata dengan akurat. Hipotesis yang asli didasarkan atas teori yang semata-mata dapat dikonfirmasikan, semata-mata dapat disanggah atas keduanya. Hipotesis yang semata-mata dapat dikonfirmasikan datang dari pernyataan eksistensial, yaitu pernyataan yang menjadikan eksistensi dari beberapa fenomena. Kemudian selanjutnya, hipotesis yang semata-mata dapat disanggah datang dari hukum-hukum universal, yaitu pernyataan-pernyataan yang dapat mengambil bentuk dari persyaratan generalisasi yang universal. Selanjutnya yaitu hipotesis yang dapat dikonfirmasikan dan disanggah tersebut datang dari pernyataan tunggal, yaitu pernyataan yang hanya mengacu kepada fenomena tertentu yang terikat dalam waktu dan ruang. Dan yang terakhir yaitu hipotesis-hipotesis yang bisa tidak sepenuhnya dapat dikonfirmasikan atau dapat disanggah. Mereka adalah hipotesis yang muncul dari hukum statistika atau tendensius, yang mana di sini dapat diartikan sebagai pernyataan yang menyatakan suatu hubungan statistika yang ditentukan dengan longgar antara suatu fenomena dengan jumlah besar variabel. Kebanyakan hipotesis akuntansi jatuh ke dalam kategori yang menjadikan mereka tidak dapat sepenuhnya dikonfirmasikan atau dapat sepenuhnya disanggah. Hakikat dari penjelasan. Penjelasan adalah langkah vital dari seluruh jenis pertanyaan ilmiah, atau dengan kata lain bisa diartikan sebagai makna luas dari prosedur atau struktur umum apapun yang memiliki maksud untuk menyajikan suatu fenomena dapat dijelaskan secara ilmiah.
Model-model penjelasan harus memenuhi persyaratan-persyaratan berikut ini. Ada 2 persyaratan. Yang pertama yaitu persyaratan akan relevansi penjelasan. Maksudnya di sini yaitu bahwa model penjelasan harus bagaimanapun caranya menunjukkan bahwa fenomena yang terjadi itu akan dijelaskan, telah diekspektasikan mengingat kondisi-kondisi yang ada. Kemudian untuk syarat yang kedua yaitu persyaratan akan kemampuan untuk diuji, yang berarti bahwa penjelasan ilmiah harus dapat diuji secara empiris. Selanjutnya, hakikat dari prediksi. Prediksi merupakan proses pembuatan deduksi dari peristiwa yang diketahui ke peristiwa yang tidak diketahui dalam sebuah sistem yang statis secara konseptual. Terdapat beberapa kriteria dalam mengevaluasi suatu prediksi, di antaranya kemampuan untuk dapat dikonfirmasi atau disangkal, ruang lingkup, presisi, akurasi, dan kekuatan. Prediksi dapat dilakukan dengan 2 teknik. Yang pertama, teknik eksplorasi, yang memprediksi suatu variabel atas dasar variabel itu sendiri. Yang kedua, teknik asosiatif, yaitu memprediksi suatu variabel atas dasar dari variabel lain. Nah, terdapat suatu proses yang lebih penting sebelum terjadinya justifikasi atau putusan, yaitu proses penemuan. Secara umum, terdapat 4 prosedur yang digunakan untuk menghasilkan atau menemukan generalisasi, hukum, atau teori-teori empiris. Yang pertama, mimpi. Mimpi ini menjadi salah satu prosedur penemuan yang memiliki peranan penting dalam penemuan ilmiah. Kemudian yang kedua yaitu cara menguraikan prosedur penemuan yang dirasakan secara langsung oleh si peneliti. Yang ketiga, pendekatan deduktif, yaitu prosedur penemuan yang dimulai dengan dalil-dalil dasar dan dilanjutkan untuk menghasilkan kesimpulan logis atas subjek yang dipermasalahkan. Terdapat beberapa langkah yang digunakan untuk menghasilkan suatu pendekatan deduktif, yaitu yang pertama menyatakan tujuan dari laporan-laporan keuangan, 2 memilih dalil-dalil akuntansi, 3 menghasilkan prinsip-prinsip akuntansi, dan yang terakhir mengembangkan teknik-teknik akuntansi. Prosedur yang keempat yaitu pendekatan induktif, yaitu prosedur penemuan yang dimulai dengan beberapa observasi serta pengukuran, kemudian dilanjutkan ke arah generalisasi kesimpulan. Terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menghasilkan suatu pendekatan induktif. Antara lain, mencatat seluruh observasi yang dilakukan, kemudian menganalisis dan mengklasifikasikan observasi untuk mendeteksi adanya hubungan yang terus berulang. Kemudian, secara induktif akan menghasilkan generalisasi dan prinsip-prinsip akuntansi dari observasi yang menggambarkan hubungan yang terus berulang. Dan yang terakhir, menguji generalisasi tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Rikat Aminuddin dari 2019B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai konteks penemuan. Ya, secara umum ada 4 prosedur yang digunakan untuk menghasilkan atau menemukan generalisasi hukum atau teori-teori empiris. Apa sih 4 prosedur tersebut? Yang pertama, mimpi. Mimpi mungkin adalah salah satu prosedur penemuan yang memiliki peranan penting dalam penemuan ilmiah. Dalam mimpi itu, penemu bisa mendapatkan hidayah dalam tidurnya untuk memecahkan atau menemukan sesuatu. Jadi dia itu kepikiran sampai ke tidurnya, sehingga di mimpi itu dia mendapatkan jawaban. Kemudian yang kedua, eureka. Ya, mungkin kita sudah sering dengan kata eureka, istilah gitu. Cara eureka itu dapat menjadi salah satu prosedur penemuan juga. Contoh kasus ya, Archimedes itu dia pernah mandi di bak gitu, bak yang berisikan air mandi, dia masuk. Nah, ketika dia berendam, dia meneriakkan eureka. Ternyata kenapa? Ternyata ketika dia berendam di air tersebut, airnya itu ada tumpah atau keluar. Nah, air yang keluar itu mengibaratkan bahwa berat
dia itu setara dengan jumlah air yang keluar atau volumenya keluar berlebih dari baknya itu. Kemudian cara selanjutnya pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif itu terhadap penyusunan suatu teori apapun dimulai dengan dalil-dalil dan dilanjutkan untuk menghasilkan kesimpulan logis atau subjek yang dipermasalahkan. Berikut ini langkah-langkahnya. Yang pertama kita harus menyatukan tujuan dari laporan-laporan keuangan, memilih dalil-dalil akuntansi, ketiga menghasilkan prinsip-prinsip akuntansi, dan keempat mengembangkan teknik-teknik akuntansi. Yang terakhir pendekatan induktif. Pendekatan induktif bagi penyusunan suatu teori dimulai dengan observasi serta pengukuran. Setelah observasi, kita lanjut ke arah generalisasi kesimpulan. Jika diterapkan dalam akuntansi, pendekatan ini dimulai dari observasi tentang informasi keuangan dari perusahaan bisnis. Setelah itu, kita menyusun generalisasi dan prinsip akuntansi atas dasar observasi dengan basis hubungan yang terus berulang. Nah, ada langkah-langkah dari pendekatan induktif. Yang pertama, mencatat dulu semua observasi yang dilakukan. Kedua, setelah dicatat, dianalisis dan diklarifikasi observasi ini untuk mendeteksi adanya hubungan yang terus berulang. Yang ketiga, secara induktif menghasilkan generalisasi dan prinsip-prinsip akuntansi dari observasi yang menggambarkan hubungan yang terus berulang. Terakhir, kita uji generalisasi tersebut. Berbeda dengan pendekatan deduktif, kebenaran atau kesalahan dari usulan yang diberikan tidak bergantung kepada usulan lainnya. Melainkan ini harus diverifikasi secara empiris terlebih dahulu. Dalam induksi, kebenaran dari usulan akan tergantung kepada observasi atas contoh yang memadai dari hubungan yang terus berulang. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya mewakili kelompok, mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam penyajian materi ini kami banyak kekurangan, dan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Semoga teman-teman mendapatkan ilmunya, dan saya selaku perwakilan kelompok ingin mengucapkan selamat tinggal dan selamat berproses.